Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang terhormat, selamat datang di IF Channel ASN, channel yang membagikan informasi seputar ASN. Pada video kali ini saya akan membagikan informasi tentang tenaga honorer dihapus dan sulit ikut P3K. Bagaimana nasibnya? Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Cahyokumolo meminta keberadaan tenaga honorer di instansi pemerintah ditiadakan per 2023. Pemerintah berencana menggantinya dengan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Kebijakan itu dikeluhkan tenaga honorer yang menyebut seleksi P3K sejauh ini belum bisa menarik seluruh golongan karena keterbatasan formasi. PLT Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PAN-RB, Muhammad Afiraus, tidak membantah dugaan tersebut, sebab masih banyak instansi pemerintah yang belum maksimal mengajukan usulan formasi P3K. Jadi di sini formasi P3K yang tidak terpenuhi, tidak sepenuhnya karena Menpan RB yang tidak merekrut P3K secara penuh. Namun ini juga disebabkan karena instansi pemerintah di beberapa daerah yang belum memaksimalkan dalam mengajukan usulan formasi P3K. Aferaus menduga sejumlah kementerian atau lembaga maupun pemerintah daerah, Pemda, enggan menghitung analisis jabatan, ANJAP, dan analisis beban kerja, ABK, sesuai kebutuhan sebenarnya. Memang itu, usulan formasi belum optimal, karena gini, K atau L dan Pemda ini nggak maksimal ngusulinnya. Karena dia malas sekali ngitung ANJAP atau ABK-nya, yang baik sebenarnya kebutuhannya seperti apa. Ujarnya kepada liputan6.com Jumat 21 Januari 2022. Aferaus pun meminta setiap instansi benar-benar menghitung kebutuhan formasi P3K sesuai kebutuhan, dengan tidak lupa terhadap tenaga honorer yang sudah lama bekerja di tempatnya. Kita akan dorong, misal kepada instansi pemerintah, kepada K atau L, kepada Pemda untuk mengusulkan kebutuhan-kebutuhan itu, kata dia. Secara general, Kementerian PAN-RB ingin mendorong kementerian atau lembaga untuk secara objektif, proporsional, dan komprehensif melakukan langkah-langkah penghitungan analisis perbaikan, analisis jabatan, analisis beban kerja, dan mengoptimalisasi usulan formasinya, supaya bisa mengakomodasi teman-teman tenaga honorer yang secara status belum jelas. Kita punya perspektif sama dalam konteks perbaikan kita. Kalau ASN-nya baik, pelayanan kepada masyarakatnya jadi makin lebih baik, pungkas Aferaus. Baik Bapak Ibu, kita beralih ke berita selanjutnya. Infografis selamat tinggal tenaga honorer instansi pemerintah. Dari liputan6.com, tenaga honorer tak lama lagi tidak akan dijumpai di berbagai instansi pemerintah. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB memastikan penghapusan status tenaga honorer terhitung 2023. Status pegawai pemerintah di 2023 nanti hanya ada dua, yakni pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Keduanya disebut aparatur sipil negara atau ASN. Terkait penghapusan tenaga honorer, Menteri PAN-RB Cahyokumolo menyarankan beberapa pekerjaan di instansi pemerintahan, seperti security dan petugas kebersihan, dapat dipenuhi melalui tenaga alih daya melalui pihak ketiga atau pekerja outsourcing. Bagaimana nasib tenaga honorer saat statusnya dihapus pada 2023? Apakah mereka dapat mengikuti seleksi calon aparatur sipil negara atau ASN? Bagaimana ragam tanggapannya? Simak dalam rangkaian infografis berikut ini. Nah, di sini kalau Bapak Ibu bisa lihat di infografis, selamat tinggal tenaga honorer instansi pemerintah. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB pastikan status pegawai honorer akan selesai pada 2023. Status pegawai pemerintah di 2023 hanya pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Keduanya disebut aparatur sipil negara atau ASN. Beberapa pekerjaan di instansi pemerintah seperti security dan kebersihan
disarankan dipenuhi lewat outsourcing atau tenaga alih daya dengan beban biaya umum atau bukan biaya gaji. Terkait tenaga honorer melalui PP peraturan pemerintah, diberikan kesempatan untuk diselesaikan sampai dengan 2023. 18 Januari 2022, Cahyokumolo, Menpan RB. Kita lihat infografis berikutnya. Dihapus di 2023, bagaimana nasib tenaga honorer? Tenaga honorer di instansi pemerintahan yang dihapus mulai 2023 bisa diangkat via seleksi calon aparatur sipil negara atau CASN. CASN terdiri dari calon pegawai negeri sipil atau CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Payung hukum. Nah, di sini ada 2 payung hukumnya. Yang pertama, peraturan pemerintah PP nomor 48 tahun 2005 tentang penegakan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil. Kemudian yang kedua, PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K. Kemudian di sini Bapak Cahyokumolo mengatakan, untuk sementara rekrutmen tahun anggaran 2022 difokuskan pada P3K terlebih dahulu, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pelayanan dasar kependidikan dan tenaga pelayanan kesehatan. 18 Januari 2022, Cahyokumolo, Menpan RB. Infografis yang terakhir, ragam tanggapan penghapusan tenaga honorer di 2023. Yang pertama ada dari Bapak Rahmat Handoyo, anggota Komisi 9 DPR. Terhadap yang tidak masuk P3K dan PNS, saya kira pemerintah memberi ruang ya untuk pekerjaan yang basic seperti cleaning service, security diberi kesempatan pekerjaan alih daya. 21 Januari 2022. Kemudian ada dari Ibu Titi Purmaningsih, Ketua Umum Perkumpulan Honorer K2 Indonesia. Ia diubah peraturannya agar seluruh honorer itu dapat ikut tes dulu. Dikasih kesempatan yang sama, jangan hanya guru saja. 19 Januari 2022. Selanjutnya ada dari Bapak Trubus Rahdiansyah, pengamat kebijakan publik. Saya anggap sebagai langkah yang jangka panjangnya akan menimbulkan masalah baru, sehingga pelayanan publik tidak tertangani. 21 Januari 2022. Dan terakhir ada dari Bapak Aris Wijayanto, Ketua Forum Honorer Sekolah Negeri FHSN Gunung Kidul. Kami meminta dalam seleksi P3K guru ini memprioritaskan guru honorer di sekolah negeri untuk menyelesaikan permasalahan honorer. 20 Januari 2022. Demikian Bapak Ibu informasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Nantikan informasi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.